Sudah salam tadi, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal syukur ini Rasulullah SAW pernah menasihatkan ada dua hal yang sering kita lupakan. Ada yang ingat? Dua hal dalam hadis itu disebut ni'matani, dua nikmat yang sering manusia itu ghoban. Ghoban itu maknanya lalai. Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. As-sihhatu wal faragh, kata Nabi. Kalau orang udah dapat kesehatan, dapat waktu luang, apa lagi? Tidur. Sehat, luang waktu. Pasti dia dapat waktu luang, sehat badan, apa lagi? Tidur gitu kan. Karena lupa nikmat itu. Maka patut kita syukuri hari ini kita mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga waktu luang itu kita jadikan untuk belajar, sama-sama belajar ilmu yang insya Allah bermanfaat di masyarakat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sudah kenal kan sama ustadznya? Sudah. Sebagian yang masuk kelas ustadz di bahasa Arab ada di sini, yang ikhwan ada beberapa orang. Katanya tak kenal maka ta'aruf. Sedikit perkenalan, nama Ustadz Jeffrey Aditama. Ustadz sebenarnya mengajar di sini tapi di bidang ekskul bahasa Arab. Cuman yang berapa ketemu tatap muka ada sekitar mungkin 10% dari antum bertemu di hari Selasa sore dan Kamis ya, Kamis sore. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bertatap muka kepada siswa dan siswi sekalian. Kemudian yang tak lupa juga kita muliakan Ustadz Syukron, kemudian majelis guru, Ustadz dan Ustazahnya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Di dalam kitab itu disebutkan idza fa'ala ba'd saqata al-jami', katanya. Kalau sudah sebagian itu melaksanakan, maka jatuhlah kewajibannya semua. Maksudnya dalam contoh arti kata seperti ini. Satu kampung ada 100 orang penduduk, meninggal 1 orang. Maka hukum yang akan kita pelajari ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada 5 orang dari 100 orang tadi menyelenggarakan jenazah, maka gugur kewajiban yang 100 orang. Lalu kebalikannya, kalau 100 orang itu ada yang meninggal 1 orang, tak ada yang mengurusi dia, maka satu kampung tuh berdosa, kena dosanya. Seperti itulah gambarannya bagaimana hukum fardu kifayah ini berjalan. Untuk ke depan mungkin lebih banyak kita langsung prakteknya. Kalau untuk mandi mungkin sedikit diperagakan saja. Tadi Ustaz Syukron bertanya perlu ember enggak gitu. Kalau perlu di sini kan basah takutnya air segala macam. Mungkin kita sedikit diperagakan, tapi lebih kita fokusnya nanti bagaimana mengkafani, kemudian menyolatkan sedikit. Kalau menyolatkan berarti murojaah saja, kemudian menguburkan seperti itu. Baik. Siswa dan siswi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ambil dari Matan Safinatun Najah. Di sini disebutkan allazi yalzamu lil mayyit arba' khisal. Ada beberapa hal yang wajib bagi seorang muslim itu, kewajiban kita mengurusi si mayit itu. Al awwalu ghusluhu. Apa ghuslu? Mandi ya. Jangan diartikan mencuci. Nanti ghusluhu, mayit itu dicuci enggak, dimandikan. Kemudian yang kedua wa takfinuhu, mengkafani. Kemudian wassalatu alaihi, kita menyolatkan dia. Kemudian terakhir wadafnuhu,
dan menguburkan. Sebelum ini perlu diperhatikan di masyarakat kita, terkadang lebih mendahulukan urusan warisan dibanding fardu kifayah. Maka sebenar-benarnya adalah tajhizul mayyit itu lebih diutamakan. Maka di kampung kita sering kita dengar, kuburan itu belum kering kita sudah berebut warisan. Jadi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu adalah yang pertama, kita selesaikan fardu kifayah si mayit. Kemudian berikutnya adalah dicari dulu wasiatnya. Kalau dia ada mewasiatkan tanah, mewasiatkan harta dan asetnya, misalkan untuk diwakafkan dan segala macam. Kemudian diselesaikan juga hutangnya, dain. Karena di sebuah riwayat diceritakan ketika Nabi berlalu, Nabi diminta untuk melaksanakan mengimami sholat jenazah. Nabi bertanya, apakah si mayit mempunyai hutang? Kata masyarakat, ada ya Rasul, sholatkan oleh kalian. Sampai ada seorang sahabat yang menjamin hutangnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bilang, wahai Rasul, aku jamin hutang si mayit ini. Baru Rasulullah SAW mau menyolatkan si mayit. Kenapa hutang? Ayo, kenapa hutang diselesaikan dulu? Oke, perhatikan. Karena hutang ini kaitannya hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallahnya apa Ustaz? Kan kita ngutang sama orang. Hablum minallahnya wa aufu bil uqud. Kita harus menepati janji, akad itu, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian hablum minan nasnya apa? Kita bayar hutang kita, karena itu kewajiban kita sesama manusia. Baik. Untuk kedepannya mungkin kita lebih langsung ke praktek. Ada yang bersedia kemarin? Siapa yang bersedia? Udah ada orangnya? Kalau enggak Ustadz yang nunjuk. Sudah? Ayo, fadhol. Yang sudah ada? Ayo, sini maju. Oh, ini kameranya hidup ya? Oke. Boleh baring di sini? Jangan tertawa. Oke. Oke. Ini Ustaz ingin mempraktekkan bagaimana memandikan. Jadi, alal aqal, alal aqal, memandikan itu seluruhnya harus basah. Jadi kita niatkan nawaitul ghusla lihadil mayyit. Ini laki-laki, berarti dia lihadil mayyit. Kita berniat memandikan. Baik. Pertama kali orang meninggal, Ustaz pernah dapati orang meninggal matanya terbuka, misalkan mulutnya terbuka. Jadi yang pertama sekali kita tutup matanya, kita tutup mulutnya. Kalau tidak bisa tertutup, disobek kain kafan, diikatkan di sini. Baik. Kemudian yang pertama lagi kita lakukan adalah yang kanan di atas, seperti ini. Ini sudah, ini. Misalkan ini seperti ini dia renggang, ikat di sini, seperti ini. Oke. Baik. Yang perlu diperhatikan adalah ketika memandikan mayat itu kita hormati, kita ihtiram sama seperti kita menghormati orang ketika masih hidup. Ada 3, ada yang buat buku? Ada, boleh dicatat. Ada 3 air bilasan dalam memandikan jenazah itu. Yang pertama adalah air sabun. Ada yang berpendapat bisa juga pakai air kapur. Kapur apa namanya? Kapur barus, boleh juga. Kemudian memandikan juga bisa air bilasan keduanya dengan daun sider namanya. Kalau di Indonesianya daun, Ustaz lupa, daun bidara. Ada yang tahu daun bidara? Itu. Kemudian bilasan yang terakhir adalah pakai air bersih. Oke. Memandikan
Perhatikan semuanya. Siapa yang berhak memandikan Ustadz? Kadang bertanya orang. Yang pertama sekali berhak adalah al-aqarib, maknanya yang paling terdekat. Sejenis dan aqarib. Misalnya, yang meninggal seorang suami, maka yang paling berhak memandikan dia adalah al-aqarib yang sejenis. Anak laki-laki dia, kemudian misalkan ada abang dia yang laki-laki, atau ada masih orang tua dia yang laki-laki, bapak dia. Kemudian bagaimana ketika hukumnya istri memandikan suami, boleh atau enggak? Ayo, boleh atau enggak? Oke, diperbolehkan istri memandikan suami. Baik. Dalam hal memandikan ini ada 3 lapis. Oke. Dalam hal memandikan, perhatikan, harus di tempat yang tertutup, dan orang yang memandikan harus amanah, tidak boleh ada menyebarkan aib si mayit. Misalkan mayit itu punya, bukan, misalkan mayit itu punya ini, punya tato misalkan, di selama hidupnya kita tidak tahu dia bertato misalkan, ternyata ketika dimandikan dia ada punya tato misalkan, atau dia punya tahu pusat, misalkan pusatnya 2, nah, misal 2, itu kita tidak boleh menyebarkan hal seperti itu. Yang memandikan harus amanah, tidak boleh. Kemudian ketika memandikan kita tidak boleh dibuka, ya udah dibuka tanpa busana, tidak boleh, kita tutup pakai kain. Hal yang pertama sekali ketika memandikan itu, setelah dibasahkan, pertama bilasan pertama pakai air bersih dulu, bersih. Kemudian menggosok mayat itu tak boleh, jangan, karena mayat itu kan sudah kulitnya itu, kalau kami dulu di Mesir dibilang karena saking apa namanya sakitnya sakaratul maut itu, jadi kulitnya itu seperti ada apa, sayatan-sayatan, tapi dia tidak nampak. Tapi ketika digosok tuh cepat ini dia, cepat terkelupas. Makanya harus hati-hati menggosoknya. Tidak boleh kita gosok pakai ini abu gosok apa tuh, tidak boleh. Nah, jadi makanya Ustaz tadi minta ada kata apa namanya ini, kapas atau katun. Nah, digosok pelan-pelan. Baik. Hal yang pertama yang paling di ini, biasanya si mayit itu kan sebelum dia meninggal dia makan. Ada makanan-makanan dia, mungkin dia makan, ada yang masih di perut dia. Nah, maka yang dilakukan pertama adalah boleh 2 orang bantu, 2 orang. Nah, apa? Oke. Jadi mayat ini ditekuk. Oh, udah jangan. Segini ya. Segini, oke. Kemudian kepalanya kan. Kemudian ditekan bagian perutnya pelan-pelan. Tidak ada batasan, tapi sampai semuanya keluar. Ustaz pernah dapati dia keluar, memang keluar. Gulai pucu ubi itu keluar tuh, keluar semua. Ditekan, biar semua kotorannya bersih nantinya. Sudah dipastikan selesai, baru dibaringkan pelan-pelan. Oke. Baru kan tadi udah keluar dari jalan belakang. Nah, baru diangkat, coba angkat belakangnya. Berdua, 1 orang angkat ini, antum 1 orang bersihkan dari belakang. Iya, tak perlu. Maksudnya ini tidak perlu dipraktekkan. Dibersihkan pakai ini, bisa katun atau kain yang lembut, disarankan seperti itu, pelan-pelan. Sudah dinyatakan bersih, dah selesai. Oke. Lalu ada pertanyaan nih. Tadi bilasan pertama kan pakai air bersih, dah selesai, kotorannya keluar. Baru bilasan kedua pakai air sabun boleh, atau air kapur boleh juga. Disiram, dipastikan semua, digosok. Seperti ini kasusnya. Ada mayat itu kadang dia punya gigi palsu. Tahu gigi palsu kan? Misal gigi palsunya dari emas atau dari perak. Itu gimana hukumnya? Yang setahu Ustadz, yang Ustadz pahami, kalau dimungkinkan untuk dicopot, lebih baik dicopot. Tapi kalau misalkan
Ini mayat ini udah lama, dia udah kaku, nggak bisa lagi dibuka. Kalaupun dibuka nanti menyakitkan dia, jangan. Tapi kalau masalah cincin, copot. Yang bisa, misalkan untuk akhwat ada anting, copot. Hal-hal yang menempel di bagian tubuh si mayat tadi. Indi, kemudian apa lagi? Apa lagi selain yang akhwat? Gelang, jam. Maknanya kita ketika pergi menghadap Allah nanti tidak ada yang kita bawa apapun. Oke. Kemudian yang digosok, yang dipastikan bersih. Apa yang saya nyuruh duduk sini dulu? Yang dipastikan itu sela-selanya, sela-sela ketiaknya dibersihkan pakai katun. Tadi kan disiram pakai air sabun. Nah ini bayangkan mayat ini bersabun deh, sabun. Kemudian giginya diambil, boleh katun, boleh disobek dari kain kafan, boleh masukkan jari itu ke mulut. Yang memungkinkan kita untuk membersihkan gigi dia. Nah, selesai. Baru dibilas air keberapa lagi? Maknanya masih air ketiga, tapi kita udah bilasan ke keberapa tadi? Air bersih, air sabun, baru air daun sadar. Dibersihkan, itu bilasan berikutnya. Yang dipastikan lagi adalah semuanya harus basah, semuanya harus basah. Basah semuanya. Lalu gimana Ustadz? Misalkan si fulan ini ada kukunya yang panjang, dipotong atau enggak? Oke, ada yang berpendapat boleh dipotong, tapi jangan dipisahkan dari si mayit. Saya pernah lihat dipotong, dikumpulkan, dilipat dalam kafan, nanti diikutkan, karena itu yang terakhir yang dia, maksudnya yang menempel jasad, maksudnya jasad utuh. Kuku kan bersamaan dengan jasad, dia tidak bahan dari luar, makanya dia harus ikut serta juga nantinya. Tapi beda ketika kuku kita masih hidup. Ada Ustaz dapati masyarakat itu dikumpulkannya kukunya, nanti katanya mau dikubur, anak perlu. Ini maksudnya kuku yang ketika itu. Bilasan pakai air apa tadi? Bidara. Oke. Setelah dipastikan semuanya bersih, semua bersih, semua basah, sela-selanya, mohon maaf, setelah ini, ya, kemudian bagian sini dipastikan semuanya basah. Kemudian yang ketiga, bilasan terakhir apa? Pakai air bersih kembali. Dipastikan sabunnya tidak licin lagi si mayat itu. Memungkinkan kita untuk memiringkan mayat itu tidak masalah. Dimiringkan, tadi ditekuk, dimiringkan. Jangan sampai kita jangan disaltokan, jangan. Jadi pelan-pelan menghormati dia sebagaimana dia masih hidup. Oke. Bilasan ketiga. Yang terakhir sekali adalah kita wudukkan. Wuduknya bagaimana? Dia tidak mungkin wuduk sendiri kan? Kita wudukkan dia. Bagaimana wuduknya? Ya kita mau wudukkan orang. Kayak biasa. Kita niatkan, saya mau wudukkan, nawaitu atawaddu hadzal mayit, karena ini laki-laki lillahi ta'ala, diwudukkan semuanya. Baik. Nah, selesai pertanyaannya. Ustaz pernah ditanya, ini mayat perlu dihandukin nggak Ustaz? Dihanduk biar dia kering, dikasih handuk. Perlu atau enggak? Hah? Oke. Ustaz pernah lihat ada juga yang dihanduk, ada yang dikasih handuk, maksudnya biar kering, biar cepat kering dan segera dikafani, boleh juga. Tapi dengan catatan, menghanduknya jangan kuat-kuat. Nanti menghanduknya kayak antum ketika habis mandi. Jangan. Pelan-pelan. Apa namanya kalau ini? Apa? Ditap-tap ya? Nah, apa namanya? Dipegang-pegang aja itu. Ini selesai, dimandikan. Oke, bayangkan ini udah selesai mandi si mayat ini. Tidak ada doa khusus, tapi kalau di kampung biasanya ada beberapa. Bismillahi ij'alhu ala millati Rasulillah. Jadikan dia sebagai millah atau bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang sering dibaca orang-orang di kampung kita. Banyak. Seperti itu. Udah, bayangkan nih sudah dimandikan. Oke. Boleh duduk di atas saja. Oke. Kita memandikan sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Mandikannya dari bawah ke atas? Hah? Tidak ada tuntunan, yang penting dipastikan basah. Sama halnya ketika antum mandi bukan mandi biasa. Ini tingkatannya sama seperti mandi wajib. Mandi ketika janabah. Jadi semuanya harus bersih, basah.
Oke. Duduk di sebelah sini dulu. Baik. Oke. Ada yang ditanyakan perihal memandikan? Tidak ada? Tadi ingat yang berhak memandikan siapa? Aqarib, kerabat sejenis dulu. Jadi cari kerabat sejenis. Yang anak meninggal boleh ayahnya, abangnya, adiknya, boleh. Itu diutamakan. Tapi biasanya di kampung-kampung kita itu memang sudah ada orang yang memandikan. Sudah, biasanya dipanggil, mana anaknya, mana ayahnya, mana abang dan adiknya, ikut memandikan. Biasanya kalau ikut keluarga kerabatnya itu dia yang memangkunya. Nah, seperti itu. Oke, ingat tadi ditutup bagian depannya pakai kain. Kenapa? Menjaga aurat dia. Oke. Kita masuk kepada mengkafani. Baik. Mengkafani, ini ada berapa lapis, Ustaz? 1, 2, 3. 3 ya. Oke. Saya minta 3 orang lagi, laki-laki lah. Ya Afat biar melihat aja. 3 lagi, biar 5 orang. 6 orang dengan si mayit. Oke. Dia di depan ini insya Allah lebih paham karena dia langsung. 3 orang lagi. Izin pakai ini Ustaz, jepit. Oh boleh. Ini untuk di situ, oke. Siapa saja boleh, terserah. Oke. Berarti 1 orang lagi. Oke. Oke. Ini mayatnya duduk dulu ya, udah dimandikan dia. Oke. Yang pertama kali disiapkan adalah talinya. Oke. Talinya coba bentangkan, bantu bentangkan. Semuanya dibentangkan coba. Saya mau lihat ukurannya, ini paling yang besar kayaknya. Bentangkan. Baik. Bentangkan lebar. Oke, cukup. Saya rasa cukup. Oke. Hal yang pertama adalah kita buat talinya. Ini rasanya cukup segini, sepanjang ini. Oke. Buat talinya sebanyak 7. Sebenarnya tidak ada. Ini tergantung kebutuhannya. Orang Indonesia 7 misalkan 7. 7 itu untuk apa, Ustaz? Sebenarnya tidak ada hitungannya. Kalau bayi dia cukup 4, cukup 3. Kalau misalkan dia orang Arab misalkan, tingginya 180 sampai 2 meter. Jadi dia butuh lebih dari 7. Apa yang diikat? Pergelangan. Apa namanya? Sendi. Tahu sendi enggak? Pertama, 1 diikat di bagian apa nih namanya? Pocong, ramilah. Dan atas, kemudian udah berapa tadi? 1, 2 bagian sini, 2 di bawah tangan, 3, kemudian lutut, 4, kemudian boleh di sini apa ini namanya? Pinggang boleh. Berarti hitungannya berapa? 5, 6, 7. 7 boleh di ujung pocong yang setelah kaki boleh. Boleh juga ditambah di pergelangan di bagian mata kaki boleh juga. Tapi intinya 7 paling apa namanya? Paling pasnya itu 7 biasanya. Oke. Boleh dibantu. Yang 2 orang, yang 1 orang saya minta gunting aja. Yang sisanya ini kalau digunting bisa disobek. Coba. Sudah digunting. Ini kita buat talinya dulu. Buat 7. Saya minta buat 7 tali. Oke. Dikit aja. Oke. Sudah gunting. Oke, coba koyakkan. Oke. Terus. Yang 1 udah buat gunting 7 kali. Nah, yang sudah jadi, coba sini. Untuk memudahkan kita, pasang dulu talinya. Talinya dulu di bawah. Nanti ketika kita bentangkan si mayat, 1. Oke. Dua. Boleh juga baca doa tadi lagi. Doa untuk kita
eh, supaya mudah-mudahan dia menjadi millah atau bagian dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buat 7. Itu yang sudah jadi, bentangkan. Oke, terbang. Ada berapa? Sampai 4, 3 lagi. Baik. Dua, tiga, empat, lima, enam. Satu lagi. Sudah, oke. Sudah selesai. Jadi yang pertama disiapkan adalah tali. Buat macam ini. Yang kedua adalah bentangkan. Mana yang paling lebar? Yang ini ya? Ini aja. Coba bentangkan. Berapa lapis? Oke. Boleh dicatat yang bawa buku untuk si mayit laki-laki. Berapa paling sedikit? Ayo. 3. Untuk perempuan 5. biar bang. Oke, besar ya? Biar selesai. Lebar panjang. Oke. Kalau panjang jadikan 2, lipat 2 bagi 2 deh. 1 bagi 2. Oke, boleh. Saya ingin langsung. Kalau hanya melihat, nah, oke, cukuplah ini untuk si mayit tadi. Kita contohkan untuk mayit laki-laki ya. Berarti perempuan nanti Ustaz sampaikan saja 5 itu masuk kemana saja, 5 lapis tadi. Dah, bagi 2 gunting ujungnya. Yang terpegang guntingnya. Oke, 1 gunting, 1 orang ngoyak kan. Nah, terus sobekkan. Baik. Dari tadi berapa? 2 lapis ya? Bentangkan sini. Baik. Oke. Ada yang jatuh talinya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada apa-apa. Kenapa Ustaz kok talinya dulu? Supaya nanti kalau misalnya kita bentangkan kafannya dulu baru talinya, kita agak kesulitan mengangkat lagi mayatnya, diangkat. Kalau seperti ini tinggal dibaringkan. 1 lapis lagi. Oke. Ini cara yang pertama, 2 lapis, dah cukup. Ini alal akal untuk laki-laki. Mana si mayit tadi? Boleh baring? Takut enggak? Enggak. Luruskan. Oh, ini panjang, mantap. Paling sederhana ini langsung di coba yang 5 orang tadi mana? 1 orang di kaki, 2, coba berbaris nanti. Sini gunting. Nah, sebelum. Oke. Langsung ditengkupkan. Ambil ujungnya. Ini yang paling sederhana mengkafani. Pegang. Ini pegang dari sini. Oke. Oke. Pegang. Ini untuk laki-laki ya, 2 lapis. Dianjurkan apa namanya nih? Tengkuk. Ini tangkuk namanya. Ini bagian ujung kanan sama seperti kita sholat tawar. Kanan di atas yang kiri. Cara paling sederhana seperti ini lah. Antum gabungkan dulu. Ini dibuka. Oke. Gulung, putar. Terus sampai rapat. Oke, selesai. Oke. Ini yang paling sederhana. Oke. Diikat. Ini kalau, nah ini udah mungkin karena panjangan. Oke. Nah dulu. Oke. Ini yang paling sederhana. Berarti laki-laki tadi berapa? 3. Ini 2 bisa 2 ke 3. Kemudian untuk perempuan berapa? 5.
Banyak mayoritas ulama berpendapat bahwa 5 untuk kain kafan perempuan itu sudah termasuk yang namanya nanti kita buat gamisnya, gamis, pomis namanya di bagian atas. Kemudian izar, apa izar? Sarung atau rok boleh. Sarungnya. Kemudian ada yang berpendapat boleh juga dibasih apa? Jilbab atau hamir, al-himar, hamir namanya. Itu bagian ininya. Oke. Ini boleh kita praktekkan dulu yang paling sederhana, boleh diikat. Ya. Ikat, ikat. Berapa diikat nih? Oke, seperti ini. Ikatnya jangan ikat mati. Ya, diikat. Tahu tali simpul tak? Oke. Tali simpulnya. Oke. Oke. Ini tak apa-apa. Jangan diikat dulu. Kenapa? Karena berpendapat banyak, misalkan ada keluarga dia yang jauh dari Pekanbaru misalkan, kita tunggu dulu 4 jam kan, kesini 4 jam 3 jam kita tunggu, misalkan mau dia melihat dulu, dibukalah dulu, nggak apa-apa, seperti ini. Ikatannya, karena ketika di liang lahat itu dia akan berbaring di bagian pundak apa namanya ini, lengan ya, sebelah kanan, maka ikatannya digeser ke sini. Kanan dia mana? Sebelah sana ya? Hah? Enggak, talinya di sebelah kiri. Oke. Kenapa? Biar memudahkan nanti. Oke. Ketika dia dikuburkan nanti kan miring ke kanan kan? Miring ke sana. Coba dia miringkan ke sana. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kenapa Ustadz dibuat ke sebelah sini supaya yang menguburkan lebih mudah nanti untuk melepasnya? Karena udah balikan lagi. Ketika dikuburkan nanti kita akan melepas bagian ini depan, paling atas, depan. Kemudian nih, supaya ini apa namanya nih, wajahnya dia dianjurkan untuk menempelkan seperti itu. Lalu ada pertanyaan, cuman Ustaz kan lupa dibuka? Hah? Apa dibilang pulang lagi, dihantui segala macam? Sebenarnya tidak. Kita hanya menganjurkan ditempelkan saja ke liang lahat. Sebenarnya liang lahat ini kalau Ustaz lihat berlaku ke negara-negara tropis kayak Indonesia itu bisa. Tapi kalau di Mesir itu dia pakai peti karena mayoritas di sana di Timur Tengah khususnya tidak bisa dibuat lahat seperti kita. Karena di sana padang pasir. Jadi pakai peti. Kalau memang diharuskan seperti itu, kenapa di Arab itu kan tidak harus? Jadi dia pakai peti saja, pakai peti. Jadi ini di Indonesia alhamdulillahnya bisa kita mempraktekkan apa yang dianjurkan, ditempelkan. Ini namanya apa? Dahi ya. Dahi kemudiannya ditempelkan ke lahat sebelah kanan. Oke, buka lagi. Kita praktekkan untuk yang akhwat, membuat. Sebenarnya laki-laki juga boleh dibuatkan izar atau gamis. Buka. Ini diikat mati. Antum kadang-kadang antum potong. Buka, dibuka. Oke. Bentangan lagi seperti sedia kala. Oke, biarkan. Yang kanan belakang terlihat? Atau gini dibagi ya? Iya. Di sini. Mau antum pindah ke situ? Kita tanya dulu mayatnya mau atau enggak? Oke. Bisa, boleh. Saya menggunakan satu. Oke, yang awal tadi, oke. Kita mulai dari awal lagi, talinya dulu 7. Sesuai kebutuhan si mayit panjangnya. Kenapa mayit dibilang panjang bukan tinggi? Karena berbaring. Kalau tegak dia tinggi. Oke. Bantu yang 3 orang, bentangkan. Oke. Berarti Ustaz bisa di sini berdiri ya. Baik.
Berarti antum semua nanti dari sebelah sini biar nampak kawan-kawannya. Oke. Kita ulang lagi dari awal. Ini untuk kita sekarang praktek untuk si mayit perempuan. Udah imbang? Udah, talinya nanti kelihatannya pas di ini. Oke. Mana si mayit? Oke. Nama antum siapa? Masa dipanggil si mayit lah nih? Tommy. Oke, Tommy. Seperti ini. Oke. Antum semua dari sini, dari sebelah Ustaz, biar semuanya melihat. Oke. Ambil kafannya, bawa sini semua. Oke, kita lihat. Ustaz lupa tadi menyampaikan, boleh juga di sebelum mayat itu dinaikkan ke atas. Tahu kapur barus kan? Itu di apa namanya? Dihancurkan, dilembutkan, ditabur. Boleh ditabur. Kemudian ambil apanya? Kapasnya. Kapas, katun. Buka, coba antum buka. Oke. Ini fungsinya sebenarnya kapas yang untuk mayat itu ada juga. Yang ini untuk wajah ya. Tahu Bang, enggak masalah. Ini boleh juga atau dianjurkan diletak di bukan lubang, lipatan-lipatan terlebih. Tahu lipatan? Daerah ketiak yang memungkinkan keluar aroma-aroma yang tak sedap. Bagian ketiak taruh, kemudian bagian leher, bagian sini boleh. Kemudian di antara apa namanya ini? Ini nanti ditaruh bisa juga. Kemudian lubang-lubangnya, coba ambil, dibulatkan. Dimasukkan lubang telinga, kiri kanan. Ya coba. Iya betul lah. Nah, simulasi saja. Buat sebelah sana. Jangan dalam-dalam, payah keluar nanti. Kemudian hidung biar dia yang masukkan sendiri. Sebelah aja. Oke, ini misal seperti ini. Bagaimana Ustaz kalau misalkan mulutnya tadi tidak memungkinkan juga untuk kita tali untuk tertutup karena udah kaku, boleh juga dimasukkan ke mulutnya. Untuk kemungkinan biar aroma-aroma yang tak sedap tuh biar tidak keluar seperti itu. Oke. Ustaz juga sempat lupa juga menyampaikan ada beberapa mayat yang tidak perlu dimandikan. Ada yang tahu? Mati syahid, orang yang berperang itu tidak perlu. Bahkan para sahabat yang syahid itu dia dikuburkan sebagaimana pakaian dia ketika berperang. Kata Nabi dia dimandikan oleh para malaikat. Kemudian ada ulama berpendapat bayi yang keluar dari tubuh ibunya kurang dari 4 bulan, maknanya dia belum apa namanya belum ditiupkan ruh, masih kecil itu, tapi ada anjuran juga untuk dimandikan. Ini kita buat untuk mayat si akhwat. Oke. Mana kain kafannya? Oke. Kain kafan untuk akhwat tadi berapa lapis? 5. Oke. Kita simulasi buat gamisnya. Oke, ukur antum lipat 2 di atas, lipat 2. Enggak, ini ya. Seperti ini coba. Oke. Potong bagian sarung dulu lah yang gampang. Hizarnya. Ukur dari mata kaki sampai sini. Mana guntingnya? Mata kaki. Panjang. Oke. Jadi potong kira-kira segini. Nah, potong sini. Potong kayak kan? Tamam. Berikutnya kita buat komis. Apa tuh komis? Gamis dia. Oke. Ukur seperti ini, lipat. Jadi dia jadi 2. Mana bagian? Seperti ini, lipat. Atau antum potong sini. Kira-kira aja segini. Kayak kan? Dua orang antum buat komisnya. Pegang dulu, gantian. Oke. Kita lihat dulu pemasangan sarung izarnya. Sama. Pernah pakai sarung kan? Oke, coba buat angkat
dua orang angkat si jenazah, dua orang masangkan. Oke, pelan-pelan ya, jangan gini kan ya. Pelan-pelan. Tarik bagian sananya, keluarkan. Oke. Oke. Mana? Oh, ini kurang ke sini. Tarik lagi, tarik terus. Oke. Ini depan belahannya. Oke. Ini sudah dihitung berapa? 1 lapis, berarti 1 komis. Oke, kita buat komis suhu. Baik. Lipat seperti ini. Oke. Lihatkan sama kawan-kawannya. Lipat jadi 2. Kita terlihat semua, kemudian lipat lagi. Berapa kali lipatan tadi? 2. Ulangan lagi coba biar terlihat. Oke, panjang. Lipat sekali. Bisa pegang sini. Oke. Lipat berapa? 1. Baru sini lagi. 2. Mana guntingnya? Ayo. Bagian ini digunting. Pegang. Pegang. Gunting apa namanya? Kelengkung. Biar nanti dia jadi bulat atau digunting biasa saja. Pegang. Ini. Oke. Saya buka lagi. Kira-kira pas untuk kepala si pas enggak? Pas enggak kira-kira? Oke, kita coba. 2 orang mengangkat si mayit seperti mengangkat ketika mandi tadi. Oke, pakaikan dia. Oke. Masukkan kepalanya. Ada juga Ustaz lihat di beberapa masyarakat tuh bagian ininya juga digunting. Coba ambil pinjam guntingnya. Gunting kira-kira 1 jengkal sini. Sampai sini. Terus satu lagi yang bawah digunting. Apa fungsinya? Diikatkan. Laki-laki sebenarnya boleh juga dimakaikan gamis. Udah dihitung berapa lapis tuh? 2. Ada yang berpendapat juga 3-3-nya itu bagian nanti di hijab apa hijab namanya kalau sudah penutup kepala, imamah biasa. Coba buat imamahnya. Itu cukup itu. Untuk lipat jadi sekira lebar sejengkal. Bukan lipat seperti itu. Lipat memanjang. Ayo seperti itu. Satu lagi lah, lipat satu lagi. Oke. Boleh dililitkan ke si mayit. Cara seperti itu boleh juga. Apa namanya itu? Hah? Gimana? Terlalu lebar? Dikira-kira aja. Atau diselubungkan macam hijab yang kalian pakai boleh juga. Nah, kira-kira seperti ini ya. Karena ini terlalu panjang. Oke. Udah dihitung berapa lapis? 3. 4, 5-nya dengan yang paling besar. Boleh seperti ini juga atau macam ini juga. Coba yang pakai hijab macam orang dipakai. Coba. Apa? Asmina. Imamah. Kalau laki-lakinya disebut imamah sebenarnya. Imamah untuk pecinya. Wah, ada. Soalnya seperti itu. Kita ini kan dulu, tinggalkan yang ini. Apa? Berarti udah dihitung berapa? Dia alal aqal 5 ya. Berarti kalau lebih Ustaz misalkan 6 gimana? Boleh juga, enggak masalah. 6, 7. Ini paling. Dah, coba kita buat. Oke.
Tadi yang pertama kita praktekkan digulung, ada juga yang seperti ini. Yang kanan mana? Sebelah sana ya. Yang kiri dimasukkan, terus, masukkan rapatnya. Ini model kedua. Nah, model banyak sebenarnya modelnya. Di bawah, ini seperti ini. Seperti ini. Oke, ngeri juga ngeliatnya. Oke. Perlu disampaikan, wajib hukumnya enggak kafan itu warna putih? Wajib atau enggak? Dianjurkan warna putih. Sebenarnya di zaman Nabi ada juga orang yang dikafankan itu menggunakan kain yang lusuh, bukan kain putih juga. Tapi kalau ada kain putih, kain yang warna putih lebih dianjurkan. Perhatikan, untuk mayat laki-laki diharamkan memakai kafan dari sutra. Tidak boleh. Karena Nabi bilang, kalau laki-laki dah pakai sutra dia di dunia, di akhirat nanti tak boleh pakai sutra. Jangan pakai sutra. Kemudian sudah ini coba ikat. Ini kita ikat betul-betul lagi. Ikat tujuh. Ikat. Ini agak keleher aja. Yang ini dulu, antum ikat ini dulu. Poin-poin yang seperti tadi ya, diharamkan mengikat pakai kain sutra. Nah, itu disampaikan. Dicatat kalau bisa. Terus macam mana Ustaz kalau mengkafaninya pakai kain batik misalkan? Gimana? Hah? Gimana? Misalkan gini, ada kondisi darurat, nggak ada lagi kain kafan, udah dicari satu rokan hulu nih misalkan, nggak ada lagi, udah habis. Misalkan. Kalau memang yang adanya itu, kecuali tadi bentuknya apa? Berbahan sutra. Lalu ada pertanyaan, dari mana kain kafan ini dibeli? Ayo. Kalau di masyarakat kita biasanya ada iuran di masjid, iuran nanti untuk si kafan. Sebenarnya di dalam riwayat disebutkan bahwa kain kafan itu diambil dari harta si mayit yang ia tinggalkan. Sebelum warisan nanti dibagikan, cari dulu hartanya. Kemudian atau yang bisa menanggungnya, ahli waris, misalkan anaknya, kemudian kerabatnya, seperti itu. Oke, coba ikat yang bagian kepala aja dulu, dibuka bagian ini. Ada yang ditanyakan terkait mukafani? Ada? Oke. Udah. Panas nak? Panas ya? Kita tunggu sebentar sampai praktek. Setelahnya adalah praktek fardu kifayah. Tamam. Untuk mengkafani ada yang ditanyakan? Ada? Hah? Ya. Coba pakai mic, senang dengar. Kalau mayatnya pakai behel kayak mana sih? Behel. Ya. Terkait behel itu kan hal yang di luar jasad itu. Kalau memungkinkan lagi, kasus mayat nih ada kadang mayat itu yang menggigit apa? Geraham. Jadi dia terlalu kuat karena mungkin sakaratul maut itu ya, begitu dahsyatnya. Dia sampai menekan. Kalau memungkinkan untuk dilepas, dianjurkan untuk dilepas sebenarnya behel. Dilepas. Ustaz pernah lihat kasus juga dilepas, behel itu tidak ada. Tapi kalau dirasa ini menyakitkan nih, mungkin harus dibedah dulu pipinya seperti itu, itu jangan. Tapi kalau mungkin misal baru meninggal dia beberapa menit, memungkinkan untuk dilepas, dianjurkan untuk dilepas seperti itu. Oke, paham?
Dilihat kondisinya, kondisi si mayit. Nah itu kenapa yang di kelas itu suruh keluar? Yang 2 orang. Iya, iya, iya kamu mungkin. Kenapa ke dalam? Sini sini saya bilang. Iya sini. Oke, keluar. Nanti tidak nampak. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Yang putra? Ada? Ada ya? Ada? Gimana? Boleh pakai sutra? Iya. Untuk akhwat macam mana? Boleh nggak pakai kain sutra? Hah? Itu pertanyaannya. Kenapa hanya laki-laki? Karena di hadis Nabi itu perempuan boleh. Kenapa perempuan boleh memakai kain sutra? Di annal mar'ah zina. Mar'ah itu memang dia tabiatnya atau fitrahnya untuk berhias. Jadi diperbolehkan pakai kain sutra. Zinatun maknanya dia identik dia untuk berhias. Boleh dia pakai emas, boleh dia pakai sutra seperti itu. Yang haram bagi laki-laki kan pakai emas dan sutra. Sedangkan kebalikannya perempuan diperbolehkan seperti itu. Oke. Baik. Kita masuk ke bagian fardu kifayah yang berikutnya adalah menyolatkan. Baik. Kalau di Mesir, di Timur Tengah, bukan hanya di Mesir sebenarnya, di masjid-masjid itu biasanya setiap hari Jumat itu kalau mau mengingat kematian itu sangat mudah. Kita sholat Jumat di masjid-masjid besar, biasanya imamnya akan bilang setelah sholat Jumat itu dia bilang qaddimu al-janazah. Pasti ada jenazah yang akan disolatkan di hari itu. Imamnya akan bilang wa fardul kifayah min salatil janazah min 4 rakaat takbirat, dia bilang. Terdiri dari 4 takbir, dia bilang. Fa takbiratul ula, dia bilang. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Dan kemudian disebutkan juga takbir kedua membaca salawat. Salawat sighah Ibrahimiyah yang sering kita baca di tahiyat terakhir. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa untuk si mayit. Ini doa yang rukun. Allahumma firlahu untuk si laki-laki, Allahumma firlaha untuk si perempuan dan seterusnya. Kemudian di takbir keempat berdoa untuk si mayit, ini hukumnya sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu atau Allahumma la tahrimna ajraha dan seterusnya. Baru yang terakhir adalah salam. Oke, langsung kita praktek. Ini mayit pertama adalah mayit laki-laki. Siapa yang mau jadi imam? Siapa? Siapa? Ini salah satu tanda kiamat. Siapa mau jadi imam? Siapa aja? Ini Ustaz mau tunjukkan dulu posisinya. Mayat laki-laki di mana imamnya? Di kepala. Perempuan? Perempuan ada yang berpendapat kita imamnya berdiri di sini, ada yang berpendapat di pinggang juga. Tapi kebanyakan di sini. Pertanyaannya, bagaimana kalau mayatnya banyak, Ustaz? Banyak mayatnya. Misalkan ada 7. Imam berdiri sesuai mayat yang paling dekat. Misalkan yang paling dekat laki-laki, maka dia berdiri di bagian kepala. Kita contohkan untuk laki-laki. Oh lupa, di rukun juga yang pertama adalah niat untuk si laki-laki, mayat laki-laki. Usolli ala hadzal mayit arba'a takbirat fardhu lillah. Ingat ya, arba'a takbirat, jangan rakaat. Oke, ini ada kejadian yang berkesan. Kawan Ustadz, dia jarang ikut fardu kifayah. Jadi kalau misalkan sholat Jumat di masjid besar di Mesir tuh, dia langsung pulang. Ada fardu kifayah, anak-anak pulanglah. Terus kemudian, ayolah sekali-kali ikutlah dia. Allahu Akbar. Dia tidak dengarkan kata imam tadi, arba'at takbirat. Pas imam tuh baca takbir kedua, dia mau ruku. Habis. Jadi dipanggil sama orang-orang Mesir tuh. Kenapa dia ditanya? Kamu ini jarang ikut fardu kifayah. Makanya kita harus paham
paham hukumnya, paham prakteknya, supaya tidak malu ketika di masyarakat nanti. Oke. Untuk mengatasi itu macam mana Ustaz? Ada anjuran bahwa ketika sholat jenazah ini dianjurkan memperbanyak apa namanya? Saf sholatnya. Oke. Ini ada berapa orang? 4 orang. Ada boleh ditambah 4 orang lagi? 4 orang lagi? Oke. Ya. Oke. Untuk mengatasi macam mana? Jangan buat saf seperti sholat fardu. Nggak apa-apa. Ini merapat pun nggak apa-apa, masalah. Oke. Dia tidak misalkan ini masjidnya besar, jangan perbanyak safnya. Oke, seperti itu. Oke. Kondisinya seperti ini. Mulai sholat. Gimana? Ya, boleh. Boleh. Yang ditanyakan biasanya kalau di kampung-kampung, bisakah masyarakat sekalian bersaksi bahwa seorang mayat ini baik, seperti itu. Atau ditanya juga hutangnya, ada enggak yang berkaitan hak-haknya, tanya. Kalau udah aman semua, mulai sholatnya. Oke. Coba. Gimana? Untuk sekarang? Jahar bisa? Bisa. Oke, perhatikan. Yang belakang boleh diikuti. Dari usul. أصلي سنة على هذا الميت 4 تكبيرات. Usolli ala hadzal mayit. Harus pakai sunnatan. أصلي على هذا الميت 4 تكبيرات فرض الكفاية إماما لله تعالى. Sebagai imam dia. Allah. Allahu Akbar. Kenapa tertawa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takbir pertama, takbir kedua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allah. Salawat. Oke. Tenang. Grogi. Salawat. Allahu Akbar. Takbir kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin. Ulang lagi. Ulang. Dari awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim والعالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعده ومن عذاب القبر ومن فتنته من عذاب القبر ومن فتنة المسيح. Oke, lanjut. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya untuk fardu kifayah setelahnya itu menyolatkan. Saya lihat yang akhwat banyak tertawa, tak tahu kenapa. Jadi saya minta kalian semua berdiri, satu orang jadi imam mempraktekkan sholat untuk si akhwatnya. Saya tak tahu kenapa semuanya tertawa tadi. Oke, yang kelas 11 mana? Satu orang jadi imam. Ya. Nah, ini baru diam semuanya. Tadi orang ini praktek di depan ini tak gampang. Jadi tolong jangan ditertawakan ya. Oke. Bisa dilanjut? Mau berdiri? Enggak mau kan? Oke. Bisa untuk mayat laki perempuan? Oke. Mau ganti pemain imamnya? Yang mana? Request yang mana? Hah? Mayatnya request yang mana katanya? Yang mana? Ini. Bisa? Nih. Mayat perempuan di mana? Tadi? Jangan tertawa ya. Oke. Di bagian dada dan seterusnya. Oke. Sama? Oke. Oke. Gimana? Belum apa lagi doa yang ketiga. Allahumma la tahrimna. Belum hafal. Ada yang udah hafal? Dapin. Nggak apa-apa, nanti Ustaz bimbing. Kalau lupa-lupa dikit nggak apa-apa. Jangan takut ditertawakan. Di sini nggak apa-apa ditertawakan. Nanti takutnya di masyarakat. Oke. Mayatnya perempuan. Jangan tertawa. Kita tawa pula. Usalli ala hadhil maitati takbir arba'at takbirati fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها إننا Dia tertawa. Jangan tertawa. Terus? Yang paling singkat, Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa'fu anna Wasi' madkhalaha waghsilha. Ayo. Allahu akbar. Oke. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha Nasabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Sudah? Tadi mayat untuk perempuan. Yang perempuan tidak tertawa, sekarang untuk yang tawa yang laki-laki.
Nggak tahu kenapa. Sebenarnya ini praktek ini adalah cara kita mengingat kematian sebenarnya. Tapi kita bawa enjoy sebenarnya biar antum nggak ngantuk, gitu seperti itu. Mayatnya sudah kepanasan kayaknya. Ya, coba kurang lebih seperti itu gambarannya untuk apa namanya? Untuk praktek dari mulai memandikan sampai menyolatkan. Adapun untuk doa setelah sholat itu doa untuk kaum muslimin, kemudian doa untuk khusus karena anjurannya kita mendoakan kekhususan untuk si mayit. Bisa lagi diulang Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha untuk perempuan dan seterusnya. Atau boleh juga diselipkan doa-doa yang memang khusus untuk si mayit. Oke. Boleh? Ini berapa orang semua? 9 tambah si apa? Si mayit 10. Coba dilepaskan. Kurang lebih kita sudah selesai. Nanti terakhir mungkin ada sedikit tanya jawab. Untuk menguburkan tadi sudah tahu kan? Miring ke sebelah kanan, kemudian dibuka di bagian yang paling atas. Oke. Sebelumnya semuanya berdiri di sini dulu. Ustaz ucapkan terima kasih untuk antum yang sudah berani. Mana si siapa namanya? Tommy. Tommy tahu Tommy? Tommy. Nah, sini. Saya ucapkan jazakumullah khair untuk kawan-kawan, untuk siswa semua yang sudah mempraktekkan, dan terima kasih untuk siswa dan siswa sekalian yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Mungkin bisa dibantu dirapikan lagi, dilipat sembari melipat karena antum sudah berkenan. Ustaz ada sedikit hadiah, mana Tommy? Sini. Ulang. Sedikit hadiah, mungkin bisa nanti dinikmati sama kawan-kawan. Nggak ada isinya. Ini tanggung jawabnya sama Tommy ya, nanti dibagi sama kawan-kawannya. Berapa tuh? 9. Dapat 10.000 seorang gitu. Oke. Tapi dibagi sama kawan-kawan ya. Oke, semuanya dirapikan semua. Baik. Oke. Kita boleh tepuk tangan di sini. Kurang lebih alhamdulillah kita sudah menyelesaikan itu yang paling sederhana, maksudnya yang paling sesuai syaratnya, kemudian rukunnya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari siswa sekalian. Siswi nanya apa? Boleh enggak perempuan pakai sutra? Yang laki-laki tadi belum ada nanya, yang ikhwan. Oke, Ustadz sedikit ingin menyampaikan, di lingkungan kita tersebar bahwasanya enggak boleh air mata itu, ada pernah dengar? Air mata tak boleh kena si mayit. Ustadz cari itu jawabannya, kenapa? Saya tanya juga sama orang-orang masyarakat itu kenapa. Ustadz dapatkan katanya filosofinya nanti memberatkan si mayit. Katanya nanti si mayit mendapatkan hukuman jika air mata keluarganya itu ada yang menetes sampai mengenai kafannya atau tubuh si mayit seperti itu. Setelah saya cari, sebenarnya tidak ada hal yang melandasi ini, tetapi kenapa ini keluar, pendapat seperti ini ada di masyarakat kita, sebenarnya lebih mengkhawatirkan itu jangan sampai keluarga itu bersedih sampai berlebihan, sampai dia tidak menerima ketentuan Allah bahwa keluarganya ini sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya disebutkan janganlah sampai menangis tuh beria-ia, maksudnya beria itu sampai meraung-raung. Saya pernah lihat seorang ibu tidak jauh lah dari lingkungan saya tinggal, anaknya ini bujang, kemudian wafat. Sampai dia menangis itu mengungkapkan hal-hal yang berlebihan seperti ini.
Ini kondisinya anaknya sudah dimakamkan, sudah tanahnya sudah ditutup, lahatnya sudah ditutup. Kemudian beliau menangis sampai mengais-ngais tanah kuburan anaknya. Dia bilang, anakku tinggal, memang ya anak beliau tinggal satu lagi karena sudah meninggal itu. Kemudian apa yang dilakukan imam masjid di lingkungan saya tinggal, ditarik bajunya dari belakang. Tak perlu seperti itu sampai meratap. Intinya meratap, jangan. Sedih boleh, menangis tidak ada dilarang. Menangis boleh, tapi jangan sampai tangisan kita itu seolah-olah tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga berkembang di masyarakat kita adalah kalau mungkin ada, kalau di kampung Ustaz ada, kalau di Kampar juga ada Ustaz, lihat namanya menyuruk. Menyuruk tuh ini mayat sudah di keranda, sudah mau keluar dari rumah itu. Kalau masyarakat Ustaz kan orang Jawa kebanyakan. Jadi sebelum mayat itu keluar dari, misalkan ada teras, ada kan teduh-teduhnya itu, bagian itu. Sebelum dia keluar di situ dipanggil semua keluarganya, nanti mengolong. Jadi kan ada 4 orang yang bawa tuh, depan 2, belakang 2. Jadi keluarganya nanti menyuruh ya pokoknya keliling lah sampai 3 kali atau bahkan berapa gitu. Itu juga Ustaz belum temukan karena nggak ada gitu. Tetapi yang dianjurkan adalah sebenarnya, kenapa kita perlu sampaikan ini, sebenarnya dalam pengurusan jenazah ini kalau bisa dilakukan sesegera mungkin. Kalau tidak ada hajat tertentu. Kalau ada hajat tertentu misalkan gini, contoh, si mayit ini memang dia tokoh, memang dia banyak orang yang akan melayat kepada dia, mungkin ada keluarga dia dari jauh, kemudian teman-teman dia dari jauh misalkan, itu ada hajatnya. Tapi kalau tidak ada hajatnya, sesegera mungkin. Pernah didapati yang seperti itu. Kemudian masalah air mata itu sebenarnya Ustaz lebih cenderung kalau misalkan air mata itu tadi filosofinya si mayit mendapatkan hukuman dan segala macam, sebenarnya tidak. Sebenarnya yang ingin disampaikan di situ adalah jangan sampai menangis sampai antum kita menggoyang-goyangkan mayat dan segala macam, itu tak perlu. Menangis boleh, sedih boleh, tapi jangan sampai meratap dan tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berkembang macam tadi, pocong bagian atas lupa dilepas misalkan. Nggak bisa nih, nanti gentayangan, kita bongkar dulu, nggak perlu. Memang yang dianjurkan hanya menempelkan bagian wajah itu ke lahat bagian sebelah kanan. Yang perlu perhatikan juga bahwa ketika kita mati, apa yang kita bawa hanyalah 5 lembar kain untuk perempuan, 3 helai, 3 atau 2 tadi untuk si laki-laki. Hanya itulah. Pakaian kalian apa? Yang distro sekarang itu apa? Kaos kapuyu atau enggak dipakai itu. Apalagi? Ya akhwat mungkin pakai gamis-gamis yang harga 500.000 enggak dibawa. Cuman itulah yang akan kita bawa nanti. Makanya hadis Nabi itu ada beberapa hal yang bisa menemani kita menuju alam akhirat itu. Beberapa diantaranya akan tertinggal dan 1 diantaranya akan mengikut kita sampai ke akhirat. Beberapa yang tertinggal adalah harta, rumah, mobil. Itu hanya akan mengantar sampai gerbang pemakaman mungkin. Kemudian keluarga hanya sampai di bibir lahat, hanya sampai mungkin paling lama 1 jam. Yang akan ikut adalah amal baik kita. Kemudian di antara 3 yang disampaikan oleh Nabi itu, 3 yang mengikut seseorang itu ke alam akhiratnya adalah apa? 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wakaf dia ke masjid, infak dia yang akan selalu dipakai, itu yang akan sampai dia kepada dia nanti. Kemudian yang kedua adalah doa anak yang soleh itu terakhir. Ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Antum nih pulang liburan nanti mengajar di masjid, mengajarkan anak-anak.
Ini Ustaz sampaikan ilmu yang bermanfaat nih, bagaimana konsepnya bisa menjadi penolong kita di akhirat. Perhatikan, ulang antum yang akad-akad ngajar misalkan adik-adiknya di kampung, dia mengajarkan huruf alif. Alif itu dia misalkan susah anak ini membedakan antara alif dengan lam. Sama kalian lah dia tahu, sama kakak-kakak inilah dia tahu. Akhirnya ketika kalian sudah meninggal, anak kecil itu yang kalian ajarkan, dia akan tahu beda alif dengan lam ini sampai di akhir hayat, dia tahu, maka pahalanya itu akan terus mengalir kepada kalian. Itu namanya al-ilmu yuntafa'u bihi. Itu baru berapa tadi? Perbedaan 2 huruf, 1 huruf, alif sama lam. Bagaimana kalau kalian mengajarkan tahsinnya dan segala macamnya? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh, jangan khawatir, doakan, maka keberhasilan seorang orang tua itu adalah ketika dia wafat nanti ada yang mengirimkan doa, ada yang memohonkan ampun untuknya dari anak-anaknya yang soleh dan soleha. Ada pertanyaan setelah ini? Ada? Nggak boleh? Atau Ustaz, jika seorang anak meninggal kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa untuk menjaga kedua orang tuanya, tidak bisa. Tidak bisa. Bisa jalankan keseluruhannya. Oh. Tidak bisa ikut semua. Ya, karena dia nggak tahu apa itu. Oh, dia karena nggak tahu. Jadi ditanya bagaimana ini orang tua anaknya, orang tua meninggal, kemudian anaknya tidak bisa, tidak ada yang bisa gitu. Bisa teringat sebuah cerita. Dulu Ustadz mondok kan, waktu di pondok. Jadi Ustadz waktu aliyah, ya macam antum nih lah, aliyah kan sudah jadi pengurus. Kebetulan ada anak-anak yang dia susah diatur. Kemudian dia datang ke pondok orang tuanya, ngobrol kepada kami sebagai pengurus waktu itu. Ini kita ambil ibrahnya dari cerita ini. Kemudian ada juga pengasuh pondok waktu itu di situ. Orang tuanya hanya bilang, "Aku, Pak," katanya, "aku memasukkan anakku ini ke pondok, ke sekolah agama, ke sekolah tahfiz dan segala macamnya. Aku tak berharap banyak. Aku hanya mau ketika aku nanti mati, dialah yang mengimami sholatku. Ketika aku mati nanti, dialah yang memandikan jenazahku," katanya. Nggak muluk-muluk, nggak banyak harapan dia, cuman itu. Kemudian yang kedua adalah mampu anaknya itu menjadi MC. Apa namanya MC itu? Protokol ya, protokol di masjid di lingkungan dia tinggal. Hanya sekecil, maksudnya nggak terlalu muluk sebenarnya. Hanya itu harapan orang tua. Maka apa hukumnya tadi? Makanya kembali lagi, hukum dari penyelenggaraan semua ini adalah fardu kifayah. Kenapa itu fardu kifayah? Karena Ustaz dapati juga di lingkungan Ustaz tinggal itu, anaknya sukses. 5 anaknya, ada yang dokter, sarjana, ada yang jadi dosen dan segala macam. Ketika pulang, kadang imam masjid itu mengarahkan dulu mana anaknya yang bisa menjadikan imam. Tak ada yang bisa gitu. Maka kembali lagi, karena itu punya fardu kifayah. Tapi anjuran bagi antum, bagi kita semua yang belajar ilmu agama khususnya, belajarlah, minimal kita tahu, minimal sekurang-kurangnya bisalah untuk laki-laki mengimamkan nanti. Kalaupun misalkan memandikannya sudah ada orangnya, cukup turut serta lihat keluarga kita itu, seperti itu. Maka kembalikan hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau dihukumi anak ini misalnya disebut anak yang ya gimana, durhaka lah, dia tidak bisa menyelenggarakan untuk keluarganya sendiri. Sekurang-kurangnya Ustaz mohon, ketika antum tidak mampu untuk terjun mengurusi mayat orang lain, sekurang-kurangnya nanti bisa mengurus atau mengikuti fardu kifayah untuk keluarga kita sendiri. Jelas? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, ini ada Ustaz nih yang bertanya. Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fonsel izin bertanya mengenai
setelah dimandikan jenazah itu kemudian dikafankan. Setelah selesai dikafankan ternyata kita temui keluar kotoran atau najis itu salah satu dari lubang kemaluannya itu. Itu bagaimana? Apakah kafannya itu harus dibuka kemudian diwudukan kembali atau bahkan dimandikan kembali, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kondisi ketika mananya tadi ada kondisi beberapa mungkin najisnya keluar lagi, mungkin dari jalur depan atau di belakang. Oke, bagaimana dibuka lagi atau diwudukan gitu Ustaz ya? Oke, kita lihat dulu bahwa kondisi kita ketika hidup kan buang air kecil, buang air besar itu termasuk hadas yang kecil. Dianjurkan, bukan dianjurkan, dibuka lagi karena dia akan dia kotor juga ini ya kan, kafannya dibuka kembali, memungkinkan dibuka, tidak perlu dimandikan dari pertama, dibersihkan tempatnya itu karena untuk mandinya sudah selesai, kita hanya untuk menyelesaikan hadas kecil, jadi cukup diwudukan, dibersihkan bagian itunya. Oke. Kalau korban kecelakaan Ustaz, mungkin darah mungkin masih apa itu gimana? Korban kecelakaan. Makanya mayatnya kecelakaan gitu kan. Oke. Darah. Oke, paham. Jika mungkin kan tidak kering atau mana? Oke, itu dilihat kondisinya. Kalau sekiranya darahnya tidak, itu saya dapati kemarin tidak perlu. Jadi itu hal-hal yang khusus sebenarnya. Karena maaf kata misalkan kepalanya bocor misalkan, terus keluar gitu, tidak memungkinkan untuk kita membersihkannya. Kadang kan ada yang saya dapati pernah dulu di tempat saya tinggal juga, orang itu meninggal tertimpa buah sawit, jadi kepalanya itu. Kemudian Pak Imam itu dia sempat berdebat juga bagaimana ini perlu dimandikan lagi atau enggak. Akhirnya dibuka, kemudian cara mengatasinya dikasih itu kapas sebanyak-banyaknya biar kemungkinan dia tidak keluar lagi gitu. Seperti itu kan. Itu dilihat kondisinya seperti itu. Kadang ada yang memungkinkan juga beberapa mayat yang kondisinya tidak bisa dimandikan, hancur misalkan kakinya, gimana tuh ya, yang ada aja dimandikan. Saya ketemu jempolnya misalkan, seperti itu. Ini bukan lucu, maksudnya seperti itulah kondisi-kondisinya. Kalau ada mayat yang tidak memungkinkan, ya yang ada saja di. Oke, ada pertanyaan nih, Afwan? Bagi anggota tubuh yang terpisah nanti dimasukkan lagi. Iya, disertakan juga. Oke. Tapi ada hal-hal qadiyah, misalkan seperti ini. Saya pernah dapati ditanya seperti ini. Fulan diamputasi tangannya. Nah ini tangan yang perlu dimandikan atau enggak katanya. Itu sama halnya, potongan seperti itu sama halnya dikiaskan dengan potongan ketika laki-laki sunat dititang itu. Ya cukup ditanam, diihtiramkan sebagaimana dia anggota tubuh. Seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan dari lab. Oh ada live juga ternyata, saya nggak tahu ada live. Katanya yang pertama posisi imam atau makmum Ya. ketika salam itu sebenarnya seperti apa sebenarnya salam tadi kan kita Oke. kan Ada yang dilepas. ya, Iya. lepas. Oke. Bagaimana sebenarnya? Itu sebenarnya banyak ikhtilaf ulama, tapi yang saya tahu seperti itu tadi, dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang sama-sama, dua-duanya ada dalilnya, boleh. Yang enggak boleh apa? Ketika salam begini enggak boleh. Jangan. Di ini juga boleh. Jadi dilepas tadi seperti kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dilepas satu lagi. Ini udah lepas nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau boleh juga cukup di Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Bahkan kalau di mazhab lain saya lihat di Mesir itu kan banyak mazhab yang berkembang. Jadi ketika sholat di samping orang Mesir, kalau mazhab Syafi'i setiap takbir itu diangkat Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap. Tapi kalau di mazhab lain enggak.
ya, seperti ini, tapi cukup takbir Allahu Akbar 4 kali. Oke. Ada juga yang seperti ini sholatnya, Allahu Akbar, jadi tangannya ke bawah. Itu mazhab Maliki, jadi memang dia tidak bersedekap seperti itu. Itu hanya perbedaan mazhab. Tapi kalau mayoritas kita kan mazhabnya apa? Syafi'i, kita ikut seperti itu. Oke. Ada lagi satu lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Mau tanya Ustaz, apa saja kebiasaan masyarakat dalam mengurus jenazah yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah? Oke. Agar kami tahu mana yang dilakukan Rasul dan mana yang ditambah masyarakat. Mungkin seperti yang menyuruh tadi kan. Ya, ya. Mungkin ditambahkan lagi, jadi kami tahu apa yang boleh dilakukan, Oke. apa tidak, mungkin yang memang dilarang dari Oke. Sebenarnya yang paling kenapa saya sebutkan dua tadi, memang itu yang sering kita dapati. Cuman di masyarakat itu, kalau untuk doa-doa tadi, yang kebanyakan dipakai itu kita berdoa untuk dia supaya dijadikan millah atau bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu ada apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ditabur apa? Bunga ya, bunga itu. Sebenarnya itu ada dalilnya. Dalilnya kan Nabi pernah melewati pemakaman. Kemudian Nabi itu kan mempunyai mukjizat yang tinggi. Kemudian beliau mendengar penduduk kuburannya itu dihukum, disiksa. Kemudian beliau patahkan tangkai kurma itu, tangkai pelepah yang masih basah, kemudian ditancapkan. Dia berdoa semoga selama dahan kurma ini basah, dia diringankan dari azab kuburnya. Nah, makanya masyarakat kita di Indonesia itu pakai bunga, mungkin karena tak ada kurma, pakai bunga gitu. Tapi setelah itu saya tanyakan kemarin tanyakan juga di Mesir itu, ditanyakan karena sebenarnya tak ada. Kenapa? Guru kami juga heran, kenapa ditabur bunga di Indonesia? Kalau di di Timur Tengah ya udah, di zaman Nabi pun cuman ya udah dimakamkan, kita kasih tanda segala macamnya. Kemudian di masyarakat kita juga ada membuat apa namanya itu, bangunan, atau bangunan di keramik dan segala macam. Saya berpendapat sebenarnya di zaman Nabi tak ada dibangun pakai keramik dan segala macamnya. Tapi karena zuruf dan kondisinya di Indonesia, makam itu dijaga dan disiarahi selalu, makanya boleh dikasih bangunan, tapi syaratnya jangan di atas. Ini lahat itu kan ada, setelah digali ada lahat lagi kan. Lahat itu kan pas di batu nisan itu. Jadi jangan dibangun di atasnya. Kalau memang mau buat tanda, dibuat di pinggirnya untuk menandai ini mayat kuburan si fulan. Jadi jangan sampai di atas, karena kita menghindari hadis Nabi yang bilang kita dilarang membuat bangunan di atasnya, seperti itu. Oke, sudah cukup Ustaz? Ini pertanyaan dari saya. Oh, dari Ustaz. Untuk makmum menyolatkan ada nggak? Sebabnya kalau hanya 5 orang Ya. asal gitu, ada yang bilang ada 40 orang itu baru sah. Oh iya, iya. Atau bagaimana itu? Oke. Seandainya di suatu kampung itulah, seandainya sedikit lah, Oke. atau mohon maaf mayat ini mungkin banyak dosa atau kesalahan, jadi Nggak ada yang mau menyolatkan seperti itu ya. Bagaimana itu? Oke. Oke, kalau dalam jamaah ini yang mensyaratkan ada jumlah itu hanya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu menyaratkan, tapi ini untuk sholat jamaah, sholat Jumat, jadi 40 orang. Jadi kasusnya tadi Ustaz itu bilang tidak ada lagi yang mau menyolatkan, jadi cuma 2 orang lah misalkan, sah. Karena saya pernah dapat juga, saya tanya gimana ya dokter kalau yang menyolatkan fardu kifayah ini munfaridan, ana saja yang menyolatkan si mayat itu. Jadi tidak ada usolli ala hadal maiti ma'muman au imaman, ya udah langsung lillahi ta'ala. Jadi bi ifradihi mufradan. Apa kata dosen itu? Maka kamu sudah mulia melaksanakan, satu orang sudah melaksanakan fardu kifayah semuanya. Tadi kita dianjurkan berjamaah, memperbanyak safnya, jadi sah-sah saja. Misalkan ada 2
5 sah, insyaallah. Oke, jelas? Sudah, Ustaz? Oh, Ustaz nanya juga. Kita mirip kayaknya, Ustaz. Ada kemiripan. Saya dari tadi saya lihat Ustaznya kok seperti kembaran yang hilang maksudnya. Oke. Fadal Ustaz. Iya. Fadal Ustaz. Oh, nanti foto berdua boleh. Oke. Fadal Ustaz. Dari ibu juga Ustaz. Kalau di kampung-kampung kita itu ada yang buat cerek. Ada yang buat cerek ini disiram, kuburannya disiram, tanahnya disiram. Terus satu lagi ada yang bawa tanah dibentuk menjadi bola gitu. Itu bagaimana? Apakah pada zaman dahulu sudah ada? Apakah tradisi orang kita saja? Nah, itu mohon penjelasan. Oke. Untuk masalah air itu ada juga. Oke, disiramkan. Tapi tidak ada syaratnya air apa. Yang penting air. Filosofinya ya menyejukkan. Itu kan sebenarnya air yang didoakan segala macamnya. Kemudian yang kedua tadi untuk tanah. Tanah itu kan difungsikan untuk mengganjal. Nah, itu ada. Tergantung sebenarnya. Tapi di zaman Nabi itu ada yang saya baca di matan tuh ada juga tidak hanya tanah. Mungkin karena di Indonesia bentuknya tropis dan tanah liat. Nah, biasanya di sana juga ada apa namanya itu? Kalau di Arab pakai batu bata dia. Biar mayat itu tidak kembali ke ini. Jadi harus di ini. Dan itu ada dia doanya yang kembali yang dibaca tadi untuk supaya menjadi milahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Berapa bulatannya? Itu yang saya sedikit kenapa ada hitungannya 7 dan segala macamnya. Sebenarnya sama halnya seperti itu tadi. Ikatan tadi itu. Jadi tidak ada. Saya dulu juga memahaminya sebelum masih di pondok dulu harus 7 ini. Walaupun bayi cuman panjang dia mungkin 50 cm atau 70 cm dan demikian, jadi harus 7 gitu. Enggak. Jadi sesuai kebutuhannya. Loh, karena kalau orang Arab mungkin tingginya 180, 190 dia mungkin butuh 10 ikatan dan segala macam seperti itu. Jadi sebenarnya yang ada sekarang ini sudah, cuman kadang ada hal-hal yang harus disyaratkan. Ini harus 7 nih. Nih tali pocongnya harus dibuka dan segala macam itu seperti itu. Oke, jelas Ustaz? Oke? Cukup? Ustazahnya ada? Cukup? Oh, satu lagi. Seandainya di tempat pemakaman itu kan sering banjir atau untuk pembongkaran untuk dipindahkan itu apakah perlu disolatkan lagi atau bagaimana itu prosedurnya? Prosedur untuk memindahkannya. Pernah kejadian itu di tempat itu sering digenangi air kan? Oke, banjir. paham. Jadi keluarganya ingin memindahkan dan itu dipindahkan itu. Bagaimana sebenarnya ketentuannya? Apakah disolatkan kembali atau digali, diangkat langsung dipindahkan ke kuburan yang baru? Sepaham saya enggak perlu karena sudah pernah disolatkan, dibongkar, kemudian kalau memungkinkan misalkan kita untuk mengihtiramkan misalkan tinggal dia tulangnya macam-macamnya, diganti ininya, kafannya, dibuat kafan yang baru, cukup dikebumikan seperti itu saja. Mungkin ditambahkan doa. Saya belum pernah karena kewajiban kita menyolatkan seorang tuh sekali saja. Karena ada ungkapan ente mau sholat enggak, kalau enggak disolatkan, ya kan? Sekali. Deh, tamam. Oke. Mungkin cukup ini yang dapat Ustaz sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang bisa hal-hal baru yang didapatkan. Mudah-mudahan dapat menjadi pengetahuan kita bersama. Adapun beberapa hal yang berkembang di masyarakat, itulah adanya. Mungkin ada hal-hal yang menjanggal di hati kita, mudah-mudahan itu dapat teratasi. Mungkin cukup sekian, kami ucapkan terima kasih kepada majelis guru sekalian, kemudian para siswa dan siswi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat kita praktekkan
di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?